Oke, kita ke Mas Aditya. Selamat malam. Oke. Mas Adit. Selamat malam juga Pak Yusuf. Selamat malam Ya. Mbak Ria. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya yang sangat mempesona. Saya mau ke narasumber ya. Iya. Mbak tadi saya dengar dari Pulau Sumbawa Mbak ya. Iya. Iya. Sumbawa mana Mbak? Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa Barat Taliwang Mbak ya. Iya. Berarti bisa bahasa Taliwang Mbak? Bisa tapi agak kaku juga. Oke. Karangme Mbak. Tahu mana Mbak? Saya asli Taliwang saja. Oh, ya. Saya desa Mantar. Oh, Mantar. Iya, ya. Oke. Di Mantar itu kecamatan mana itu Mbak Mantar, Mbak? Kecamatan Pototano. Oh ya, betul. Percaya, oke. Ini ceritanya kok bisa jadi apa? Setahu saya orang Mantar itu 100% Muslim Mbak ya. Tapi kok bisa jadi murtad ini gimana ceritanya, Mbak? Ya kan kamu tadi dengar nggak dari awal saya kesaksian? Oh iya. Iya. Tadi kan apa namanya? Orang Mantar itu kan kebanyakan itu dari suku ini ya, dari orang Sulawesi, Mbak ya. Jadi mayoritas Muslim ya orang di sana kan, orang di pinggir-pinggir pinggiran kan, orang dari apa? Ya orang perantauan ya kayak suku Baju dan segala macam kan. Itu Muslimnya taat-taat ya. Seperti itu. Jadi tadi katanya orang Taliwang. Kalau Taliwang itu bukan Mantar, itu yang jadi masalah Mbak ya. Kalau Mantar itu ya masuk wilayah kecamatan Labuan Tano itu betul sudah. Cuman kalau orang Taliwang itu tadi kan kalau orang KSB itu kan kecamatannya di Taliwang. Saya kan bilangnya saya dari Sumbawa Barat dan situ bilang kan Taliwang. Iya. Oke. Sungguh disayangkan Pak kalau ada orang Sumbawa Barat masuk ke Kristen, soalnya di daerah kita ini kan 100% Muslim Pak ya di sini ya, dan ada gereja sama sekali di daerah kita ini ya. Tapi kok bisa sampai meninggalkan apa ajaran Islam itu? Ya, bagus, itu mungkin memang suatu Tuhan lebih bagus menempatkan orang-orang yang dia ingin berada di sana. Itu memang jadi TKW ke Hong Kong gitu Mbak ya. Ya memang saya percaya, saya yakin memang orang daerah kita ini kan banyak banyak yang jadi TKW ya ke sana, terutama ke Hong Kong, Arab Saudi dan segala macam kan banyak ya itu dulu, tapi sekarang kan sudah tidak ada Mbak. Soalnya daerah kita ini kan sudah maju sekarang. Tapi sekarang masih tinggal di mana Mbak? Masih tinggal di Mantar atau di mana Mbak? Saya sekarang masih di Hong Kong. Oh, di Hong Kong. Sudah berapa tahun udah pulang kampung Mbak? 19. Udah lama berarti ya? Iya, 2019 awal saya pulang. Sedih. Lebih baik pulang kampung aja Mbak, sudah maju daerah sini sekarang Mbak. Terus, ya itu Pak Aditya udah percaya Tuhan? Oh, sudah Mbak, sudah percaya Tuhan Mbak. Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhannya Yesus yang saya percaya Mbak. Jangan ngaku-ngaku Tuhannya kamu. Yesus. Ya. Kapan Tuhan yang disembah oleh Yesus. Jadilah seperti ucapanmu. Gimana Mbak? Ya memang sih orang Taliwang itu memang orang KSB itu militan sekali tentang itunya, terutama daerah Taliwang kan banyaknya orang-orang Arab di sana. Iya. Ya, jadi di sini ya itu tadi betul Mbak, ya kalau masalah Islamis ini itu memang tidak bisa diragukan lagi ya. Di daerah lain kan masih ada gereja, tapi di daerah saya tidak ada gereja, memang itu luar biasanya. Tapi kok aneh aja gitu, ada orang sini sampai murtad gitu, sungguh disayangkan ya.
Memang saya sempat percaya sih kalau Mbak memang asli orang sini ya, karena dari bahasa juga bisa menguasai ya. Bisa menguasai bahasa sini dan saya percaya itu. Tapi nyaman itu aja sih. Nah, sungguh disayangkan, tetapi saya hargai ya. Itu imannya Mbak, itu ya pilihan masing-masing ya. Tapi yang jelas ya apa ya. Karena Kalau Gimana, pulang Mbak? kampung Pak halal nggak Aditya darahnya itu, Pak? sudah ada di sini Gimana? dan sudah komen di sini. Pak Aditya Eh, udah ada di sini di channel ini dan komen langsung di sini. Saya percaya pada waktunya Tuhan, Pak Aditya juga akan bertemu dengan Tuhan Yesus. oh. Saya tuh sudah menerima Yesus, Mbak. Saya berani Oh, bersaksi. Ya, puji Tuhan. begini, dengar dulu. Aku Bahwa Yesus itu bersaksi Tuhan. bahwa Bahwa Yesus tiada itu Tuhan Tuhan, selain Allah dan Nabi Isa itu utusan Allah. Itu sudah final, Mbak ya. Jadi Islam itu agama yang paling aman, Mbak. Menyembah kepada Oh, Tuhannya Yesus. Ya. itu saya dulu juga berpikir seperti itu. Oh, itu doktrin, Iya. Mbak. Iya benar. Apa Pak Kaca jam dulu. Tapi bisa Iya. masuk teliwang, Pak ya? Apa? Bisa masuk teliwang Aditya sempurna ya? kepanasan nih ada orang Taliwang masuk ikut Yesus daripada ikut Mbak. Islam masuk neraka, ya lebih baik ikut Mbak. Yesus masuk surga, Dit. Mbak, nomor tuh dengar Pak Kace so tahu anu apa sih hanya anu bayar ibu ya uang betentukun anu YouTube Mbak. Jadi apa kelo Pak Kace so. Jangan Jadi fitnah gitu ya. nomor tuh sadu Pak Kace so Mbak. Anu bola Pak Tidak Kace ada so. ayatnya Muhammad membawa masuk surga, Dit. Tidak ada. Suruh nampilin ayat Muhammad membawa orang masuk surga kok. Sampai sekarang belum pernah ditampilkan. Oke, begini Gimana aja ayatnya udah, oke. Muhammad akan membawa manusia masuk surga, Dit? Tampilkan Oke, dulu begini. Dit, ayatnya. Begini Pak Yusuf, saya memang ada kepentingan sama narasumber aja, saya penasaran kan, apakah dia betul orang Taliwang Alah, ternyata? bola Sahrul dipakai. Bola Sahrul itu dipakai. Enggak. Nggak bisa, udah kepotong sekarang skakmat sama Mam Kece. Enggak, saya lagi di jalan Pak Kace, lagi online pakai HP ini. Kebetulan ada orang daerah saya, ya makan saya masuk gitu Nggak loh. apa-apa, Ternyata biarin. Mbak ini orang Mantar ya. Jadi orang Mantar itu berbeda dengan Bapak Siprin Ibrahim, jauh, lain kabupaten kita. Kalau orang Mantar ini memang dekat sama saya ya. Ya, cuman ya itu aja sih, enggak apa-apa sih, saya hargai, itu pilihan masing-masing ya. Enggak apa-apa lah, oke lah. Iya, Oke Pak Yusuf, Muhammad saya rasa tidak itu bisa aja ya. menyelamatkan. Kapan mau ikut Yesus yang bisa menyelamatkan, Dit? Ya itu terserah Pak Kace lah, sembahlah Yesus, itu urusan Pak Kace, saya enggak mau nyembah manusia kok. Itu masalah Pak Kace. Iya. Oke, makasih. Saya juga tidak mau menyembah batu hitam di Arab itu. Saya nggak mau, makanya saya berhenti itu sembah batu hitam itu, Ka'bah. Paham nggak? Sejak kapan orang Islam menyembah batu itu? Pak Kace aja yang anu itu yang ya setiap tahun kunjungi ke sana. Sejak kapan? Tiap sore juga menghadapnya ke sana, mustakbilal Ka'bah. Emang itu nggak nyembah Ka'bah? Mustakbilal Ka'bah itu menghadap Ka'bah. Anda aja yang nggak paham itu, dibaca tapi nggak paham. Oke Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf ya, saya keluar, makasih atas waktunya. Jangan lari, Dit. Ayo diskusi di Ria. sini. Mbak Ria, terima kasih Mbak Ria. Jangan lari. Saya Iya, mau iya. menyapa Iya, narasumber aja. Saya mau menyapa narasumber aja. Enggak apa-apa. Oke. Orang satu daerah Tapi jadi soalnya. paksa, oke, nggak apa-apa. Ya oke, itu Oke. saya hargai pilihannya. Oke, terima kasih Mbak Ria ya. Iya. Iya, Ya, terima kasih Pak Oke, Yusuf. Bu Ari. Ya. Terima Salam kasih. sehat Salam Bu ya. Ya, Ari. selamat malam semuanya. Ya, Salam Bapak. mempesona. Iya, salam. Baik. Kesaksiannya sangat luar biasa nih Bu Ari ya. Jadi Pak. kesaksian yang menguatkan iman kita yang baru percaya Yesus. Ini Bu Aubrel juga masih baru ini, lahir baru ini, belum lama ini. Bu Aubrel itu. Iya. Iya, dulu kerudungnya lekat banget pakai jiblat, cuma matanya doang yang dilihat kayak begigi sawah kalau dulu. Iya, cuma sekarang kan udah kelihatan bibirnya cantik, pipinya cantik begitu. Ya, kalau ikut Yesus pasti cantik deh. Kayak Bu Ari cantik, ya. Bu Ari Priani. Amin. Kalau saya berbahasa Cina itu cuma pahamnya mengikat kerbau aja. Cicing Apa wang itu? cang cang. Cicing wang cang cang. Nah itu bahasa Kantonis itu. Kalau mengikat kerbau di kebun supaya jangan lari, bahasanya begini. Cicing wang cang cang. Cing wang cang cang. Siang-siang maling seng, kan gitu. Bener gak tuh? Bener gak itu ngomong itu ngomong orang Kantonis, bener gak gitu? Bukan Kantonis itu. Oh bukan.
Oh iya. Nah, banyak orang Indonesia itu yang dibohongin dengan bahasa asing, bahasa Arab. Ya, Ya, betul. padahal bukan bahasa Arab, tapi dibilang, oh ini bahasa Bahasa Arab. bahasa orisinal tek katanya. Nah, itulah Indonesia banyak dibohongi dengan bahasa Arab. Seperti contoh, kadabun, kalbun, katanya berdusta. Lalu kalbun itu anjing. Kalau maaf, saya katakan itu memang binatang. Kalau kalbun itu binatang. Tapi dibilang bohong katanya. Kadabun, kalbun, sama itu. Nah itu banyak orang Indonesia itu dibohongin gitu. Ibarat Iya, Pak. orang Jawa mau belajar bahasa Sunda. Mas, kalau apa sih naon? Ya apa ya naon? Naon siapa? Ya apa sih naon? Ya itu juga gitu. Ya sama dengan apa naon gitu. Maksudnya banyak bahasa yang tidak pas tapi dikatakan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi ditundukkan Isa Al-Masih jalan yang lurus, mereka tolak. Padahal sudah jelas Isa itu jalan yang lurus. Tapi mereka tolak karena mereka tidak mengerti. Itu. Nah, Tidak ustadznya mengerti apa yang banyak dia bacakan. mengajarkan. Iya benar. Ustadznya hanya mengajarkan baca saja dapat pahala. Ini rusaknya mental orang Indonesia itu, baca huruf Arab saja satu kebaikan. Inilah perlu perlu direnovasi SDM-nya. Banyak orang yang berbahasa Arab tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Udah jelas orang sholat akan celaka, masih dilakukan. Nah, makanya ucapan selamat Ibu Ari sudah melepaskan diri dari ancaman api neraka. Begitu, Bu. Pak. Ya, betul. Iya, sama-sama. Semoga keluarganya dimenangkan juga oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Itu aja Bu komentarnya. Tuhan. Iya. Silakan Bu Ari. Adit takut digiring itu, udah nggak berani ngomong lagi. Adit cepet-cepet keluar alasan di jalan. Dia cuma mau memastikan saya benar nggak orang sana. Iya ketika benar. Dia pakai bahasa, kalau ketika dia pakai bahasa sana, saya jawab pakai bahasa sana, dia baru heran juga kenapa ada orang yang nyambungnya. Iya. Luar biasa. Kenapa ada orang sana kenapa ada orang sana yang jadi murtad, sedangkan orang sana itunya agamanya itu kuat-kuat gitu. Iya. Ya, kalau memang, Ibu jawabnya tadi, saya mah ingin selamat, Bu, Pak, Adit gitu. Kenapa ikut Yesus? Saya ingin selamat karena Muhammad tidak menyelamatkan, gitu harusnya. Dia tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Jadi teman-teman, apa yang disaksikan Ibu Ari ini adalah kebenaran, ya. Jadi tadi si Aditya sudah ngetes, nguji. Kalau kesaksian di dalam Kristen, dalam Tuhan Yesus itu benar. Tidak seperti mualaf-mualaf yang tukang bohong. Iya. Ya, seperti kayak Menasem Ali, katanya dari Kristen. Padahal Islam dari lahir. Terus Ali Mustafa. Nandar, Pak. Nandar, bilang ngaku-ngaku evangelis lagi. Sekarang dia sudah nggak berani bertakia. Pendusta besar. Nah, bagaimana kalian bisa selamat? Bagaimana kalian bisa ketemu Tuhan kalau orang-orang yang memiliki gelar ustadz, yang memiliki gelar orang-orang beragama, tapi ternyata pembohong semua, cuma ngarang-ngarang. Ini bagaimana Tuhan yang mana yang mereka perkenalkan, Tuhan yang mana yang mereka sembah? Kalau bicaranya bicara bohong semua. Kalau Ibu Ari ini dibuktikan, setiap orang Kristen yang bersaksi di sini semua bisa dibuktikan. Ini kesaksian kebenaran. Tidak ada yang dikarang, tidak ada yang ditambah. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan kebenaran. Yang Dia ajarkan adalah kebenaran, tidak akan pernah ditambah dan dikurangi. Karena semua yang disampaikan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Begitu teman-teman, ya. Jangan berlambat-lambat. Kalau Anda belum ketemu dengan kebenaran, ikutlah Tuhan Yesus karena Dialah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Gitu. Jadi kalau yang
ngaku-ngaku mualaf itu semua itu takia, Stephen Indra Wibowo. Katanya disuruh balik masuk Kristen. Dikasih uang 100 miliar. Sejak kapan memang kamu pengusaha? Memang kamu Memang di karena dalam memang Kristen. sudah keluar dari dunia terang menuju gelap ya, memang bicaranya seperti itu, Pak. Betul, betul. Ya. Terus ada kepentingan apa? Biasa orang sogok menyogok itu karena ingin dapat proyek. Nah, Iya, ini kelasnya katanya ngaku-ngaku sih pastor. Begitu dicek, dia bilang dia tahun 2000 dia adalah pastor. Dicek tahun 2000 masih umur 19 tahun. Nah, ini pembohong ini, pendusta, ini pembohong besar. Beginilah kelas-kelas mereka. Terus kemudian dengan bangga bilang mengajarkan jalan Tuhan. Tuhan yang mana yang kalian ajarkan? Kok Tuhannya bertakia, berbohong, mengajarkan, membenarkan kalian berbohong gitu. Seperti siapa tuh Ahmad Kainama, katanya ngaku-ngaku mantan pendeta. Ya, setelah dicek tidak ada nama Agustinus yang dia sebutkan. Ya ini kan keterangan-keterangan bohong semua. Nah, bagaimana kalian teman-teman? Kami mengasihi kalian, tapi kalau kalian tidak mau dengar, tidak mau percaya, itu hak kalian. Bagaimana iya. kalian bisa ketemu Tuhan kalau yang kalian dengar ini pembohong? Itu. Ibu Ari ini dites. Si Aditya sendiri mengakui, ini orang Taliwang ini. Gitu. Dan dia sendiri terheran-heran karena orang Taliwang tidak ada yang Kristen. Memang nggak ada Itu. di sana, Pak. Ah, inilah hebatnya Tuhan Yesus. Gitu loh. Gelombang tsunami murtad. Satu demi Ya, satu dibabat, dilawat dengan kuasa Tuhan. Akhirnya mereka dari antikris, dari tidak mengenal Tuhan, dari tidak mengenal kuasa, akhirnya mereka sekarang hidup di dalam kuasa Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa. Begitu. Oke, luar biasa. Ibu Abre, ada yang mau ditambahkan? Selamat malam, Ibu Abre. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom, Selamat selamat malam, Ibu. malam ya. Pak Kace, Ibu Selamat Ari. malam. Selamat malam Ya, Bu. ya, Puji Tuhan. Ibu dari Islam Selamat ya? malam. iya. Malam Pak. Iya, selamat ya Bu. Sudah Iya, terima kasih. kembali sudah kembali lagi ke dalam kerajaan surga. Saya Amin. bacakan firman Tuhan ya, Ya, supaya menguatkan saya juga. Di Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Bermegah di sini maksudnya kalau dalam kesesakan atau dalam seperti sekarang misalnya dalam keadaan COVID atau kesengsaraan apapun ya. Dalam ya. kesengsaraan kita karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus. Amin. Nah, sebab itu Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17 di situ berarti Ibu Ari ini memang yang memilih itu Tuhan Yesus. Gitu. Amin. Bukan kamu yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Seperti itu Pak Aditya. Jadi kita pengikut Kristus jangan takut kalau di dalam kesesakan. Ada Roh Kudus. Amin. Gitu, ada Roh Kudus yang menemani karena kuasa kita terbatas, tapi kalau kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kapan saja dia bisa bekerja untuk kita. Roh Kudus itu langsung melihat hati. Ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang di kerajaan surga itu dia langsung melihat ke hati, bukan melihat ke pakaian gitu. Jadi
Tuhan itu tahu mana yang benar-benar yang benar-benar sayang, yang benar-benar mencari, yang benar-benar Iya. mencari mana sih Tuhan yang benar, bukan yang mengolok. Gitu. Ada loh tertulis juga bahwa Tuhan itu tidak mungkin diolok, seperti itu ya, Muslim Pak Aditya. Jadi di Mazmur 34 ayat 17 sampai dengan 11, di situ dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sama seperti saat saya waktu itu, Bu, setelah menerima Tuhan Yesus, kalau tidak salah saya kalau tidak salah ini ya menyebutkan sekitar 2 tahun yang lalu, karena saya kangen sama keluarga saya, sama papa mama saya nggak bisa ketemu. Itu setiap malam saya bilang, Tuhan, saya mau curhat ke siapa lagi kalau bukan ke Tuhan Yesus. Kalau ke manusia kan bisa saja dia nanti cerita ke sana sini. Saya tidak menyalahkan manusianya karena manusianya tidak sempurna, wajar. Tapi setiap malam saya di belakang hampir itu 2 bulan lamanya. Saya setiap malam saya menghadap langsung ke langit, Tuhan Yesus, saya kangen curhat aja gitu, apapun itu yang saya ceritakan. Saya bilang saya kangen, saya mau ketemu lagi gitu seperti mimpi yang pertama gitu. Puji Tuhan ya dapat lagi mimpi, dan sekarang puji Tuhan hari ini pun mama saya telepon gitu. Kemarin telepon sih, hanya hari ini telepon mama ya sudah seperti biasa. Nah itulah kita disuruh bersabar kan. Oh ternyata dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang ini, sampai selamanya kita nih dilatih Tuhan Yesus. Dilatih supaya apa? Supaya menjadi serupa sama Dia. Serupa dalam arti kata apa? Baik itu dalam perilaku, baik itu dalam spirit terutama. Karena memang masuk kerajaan Elohim itu, kerajaan surga itu tidak mudah. Tidak gampang. Benar, Ibu, benar. Kita kalau kayak dulu kan, saya waktu yang di tempat lama, saya beda iman nih, dia misalnya tahu dia Kristen ya, saya gimana gitu di hati gitu, bukan benci, enggak, tapi dia Kristen gitu. Nah kalau sekarang enggak, justru kalau sekarang itu saya tahu tugas saya ini menjadi murid Kristus, menjadi duta kerajaan surga, berarti tugas saya itu mengabarkan Injil kerajaan surga, disuruh Tuhan Yesus supaya mereka selamat. Itu ya Bu ya, puji Tuhan. Mungkin itu saja Ibu. Shalom, terima kasih. Inilah paradigma yang diubahkan oleh Tuhan dari pemikiran-pemikiran yang dulu kita di Islam itu memandang bahwa setiap apa yang diucapkan oleh orang itu berdasarkan dengan ucapan tapi tidak memiliki hikmat gitu. Tapi kalau di Kristen setiap kata-kata itu memiliki hikmat, berbeda-beda orang, berbeda-beda cara hikmat yang dia beri penangkapannya. Iya benar Ibu. Sebenarnya di ini juga saya pas masuk tadi, mama saya, adik saya si Sarah telepon saya. Dia teks saya, dia bilang mama mau video call gitu, mungkin kangen ya. Sudah berapa tahun nggak ketemu mama. Tapi ya puji Tuhan lah, saya juga doakan mereka, semoga mereka sehat-sehat, dijamah Roh Kudus melalui perilaku kita kan. Tuhan Yesus kan perintahkan untuk kita berbuah ya Bu Ari ya. Iya. Amin, haleluya. Amin, haleluya ya, salam sehat ya. Oke, Pak KC, silakan Pak KC, closing statement. Pak KC. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Iya. Shalom Pak. Aditya itu sudah saya sekak tadi, takut ditanya-tanya lanjut itu, makanya cepat keluar dia. Ya memang mereka itu hanya ingin mencari apa yang gak jelas pencariannya. Mencari Tuhan bukan. Dia mah ingin eksis saja. Pak Yusuf kan sedang ngetop nih. Jadi dia ingin eksis, ikut penontonnya banyak gitu. Jadi ingin ngomong ngelantur, mematahkan Alkitab. Tapi nggak bisa karena dia hasil karangan. Karangan sendiri, direkayasa,
Tujuannya untuk supaya orang tidak percaya Yesus. Ya biasalah, sifat jin itu sudah ada dari zaman Adam dan Hawa, selalu mempelintir firman Tuhan seolah-olah kayak baik, setelah diikuti menyengsarakan. Ya jangan jauh-jauh lah, begini contohnya yang dekat. Misalkan ada seorang gadis berpacaran, dibujuk sama pacarnya, setelah hamil ditinggalin. Nah sama itu pekerjaan iblis itu begitu. Ini juga kalau udah ikut dia, suruh demo, suruh perang, suruh bom bunuh diri. Kalau udah itu masuk neraka. Oh sukacita dia karena ada temannya di neraka. Al-Quran sudah mencatat bahwa pengisi neraka itu adalah manusia dengan jin. Nah, sedangkan Muhammad dekat dengan jin. 72:19. Al-Quran 72:19. Muhammad dekat dengan jin. Makanya kalau yang nggak nyadar malam ini mendengarkan ini, waduh kebangetan bebalnya ya. Pokoknya yang mendengar malam ini bahwa Muhammad dekat dengan jin, segera tinggalin. Hei saudara-saudaraku, para ustadz, tinggalin. Karena tidak akan masuk surga melalui Muhammad. Muhammad sendiri tidak ada ayatnya masuk surga. Gak usah takut. Kita berbicara ada dalilnya. Ada Al-Qur'annya. Bahwa Muhammad itu sesuai dengan Quran surah 72:19, Muhammad itu dikerumuni jin. Jadi lebih dekat dengan jin. Kalau orang dekat dengan jin, akrab dengan jin pasti jadi dukun. Dari tukang debus, jadi pembohong, penipu, itu dekat dengan jin. Beda dengan yang dekat dengan Tuhan, jujur, baik. Siapa yang dekat dengan Tuhan? Isa Al-Masih di Qur'annya, surat 3 Al-Imran ayat 45. Isa Al-Masih itu dekat dengan Allah. Terkemuka dunia akhirat, firman Tuhan, dekat dengan Allah, kembalinya kepada Allah. Itu yang harus diikutin. Kalau ada muslim yang mendengar malam ini, besoknya tidak dibaptis, wah kebangetan bebal itu ya. Itu saja Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Juga pesan kepada penonton, itu saja simpulnya. Cari yang dekat dengan Tuhan, pasti kembali kepada Tuhan. Oke, salam Pak Yusuf. Dan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Salam berkati Pak Kaceh. Ibu Abre, silakan. Bu Ari. Ibu Abre, closing statement-nya. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk Ibu Ari, semangat. Suaranya kecil Ibu Abre. Kecil ya Pak? Kecil. Ya, sekarang besar. Oh sudah baik. Suka gerung-gerung. Kenapa ya? Bu Abre tuh ada konslet itu kabelnya. Yang lain mungkin di mute dulu jadi nggak noise Pak. Mungkin. Oke. Untuk Ibu Ari tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Jangan patah semangat, jangan takut. Karena kita duta kerajaan surga, status kita tidak rendah dan tidak main-main. Yang mana memang ada tugas tadi yang Pak Lobo sampaikan, amanat agung memang harus dilaksanakan gitu. Nah, untuk di luar sana yang belum terima Tuhan Yesus, saya mewakili ex-Muslims, saya hanya bisa mengingatkan bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang berasal dari kerajaan surga. Tuhan yang benar itu tidak menjanjikan hal yang mengambang gitu, atau hal yang abu-abu gitu. Karena gini, karena neraka itu tidak main-main, neraka itu pasti. Kenapa saya katakan pasti? Neraka itu tidak dijadikan tempat sementara, yang mana bukan dicelupin dulu, nanti terus diangkat, dicelupin dulu, nanti terus diangkat, nggak gitu, nggak main-main. Gitu, ada ketegasan kalau di kekristenan Muslim. Jadi apalagi dalam hal, mohon maaf ya, 72 bidadari gitu. Muslim seharusnya kalian berpikir gitu, kalau kalian masuk konsep surga yang seperti itu, secara keselamatan dan hal kudus atau suci saja tidak gitu. Bagaimana kalian akan mendapatkan surga yang benar, surga yang suci gitu ya. Karena Muslim juga harus tahu, saya bacakan firman Tuhan ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan
bahwa kalau Tuhan Yesus itu sudah mengingatkan dalam firman-Nya akan ada yang mengabarkan Mesias atau Isa atau Injil palsu. Ini saya ingatkan sekali lagi supaya apa? Supaya kalian teliti. Oh iya ya, ternyata di dalam Tuhan Yesus itu di jannah itu tidak ada di surga itu kerajaan Elohim tidak ada kegiatan kotor seperti itu. Kenapa? Karena ada Mesias palsu, Injil palsu. Sudah diberitahu di 2 Korintus 11 ayat 4. Saya ingatkan kembali ya. Nah, tinggal dicari, tinggal diteliti buku mana nih? Buku iman yang mana nih yang mengabarkan Mesias palsu? Tinggal diteliti. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain berarti bukan Yesus yang berasal dari kerajaan surga. Bisa jadi dia buat-buat di dalam buku itu ya. Daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain. Lihat. Daripada yang telah kamu terima. Nah, berarti apa? Berarti Mesias itu dan Injil itu palsu. Karena apa? Karena di kerajaan Elohim yang sesungguhnya tidak ada kegiatan seks. Bagi yang mengabarkan Injil palsu, dia punya titel apa? Punya titel manusia terkutuk. Kenapa saya katakan demikian? Ada dalam firman Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sekarang Muslim harus teliti ya. Injil mana yang buku kalian pakai? Karena dalam firman Tuhan Yesus itu sudah diberitahu bahwa itu Injil palsu. Dan yang mengabarkan itu adalah roh penyesat. Berarti manusia itu dipakai darkness, dipakai iblis kerajaan dunia untuk mengabarkan hal yang palsu, menyesatkan kalian. Itu ada juga tertulis dalam firman Tuhan, saya jelaskan sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Gitu ya. Jadi kalau di dalam Tuhan Yesus itu jalan yang benar. Gitu ya. Kalau belum pasti abu-abu, jalan keselamatannya tidak seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah, di situ Tuhan Yesus berkata. Di situ menunjukkan otoritas dia bahwa dia adalah Tuhan. Di situ menunjukkan otoritas dia bahwa dia adalah jalan kebenaran yang benar, jalan yang lurus. Di situ menunjukkan otoritas dia bahwa dia itu memberikan keselamatan yang pasti, tidak main-main, tidak insya Allah, tidak abu-abu. Itu saja mungkin Pak Yusuf, Ibu Tri, Pak Aceh. Saya serta mendoakan untuk Muslim, untuk Buddha, untuk ateis, Islam, Katolik. Kita tetap doakan mereka. Indonesia, Muslim. Shalom. Baik. Terima kasih Bu Abre, Tuhan Yesus memberkati. Jadi teman-teman, saya sedikit. Kita sangat mudah ya untuk membedakan ajaran yang berasal dari Tuhan dan ajaran yang berasal dari hawa nafsu. Ya. Kalau ajaran yang berasal dari hawa nafsu itu biasanya pikirannya ke seks terus, ya, punya banyak istri. Nah ini yang teman-teman sebetulnya sangat gampang, sangat mudah untuk mengenal ajaran dari Tuhan. Ya, supaya kita jangan terjebak, kita bisa memiliki kebenaran yang sesungguhnya, kita bisa bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi cuman cari selangkangan terus. Nah ini sesuatu yang artinya jangan sampai terlambat ya, jangan sampai terlambat teman-teman, karena ajaran seperti itu hanya membawa Anda ke neraka. Oke, sekarang Ibu Ari Priani untuk closing statement. Silakan Ibu Ari. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk semua pendengar di Indonesia juga di luar negeri, teman-teman semua. Saya
berpesan bagi kita orang Kristen juga, jangan pernah berhenti menyampaikan berita keselamatan. Entah itu diterima atau tidak, kita tetap memberitakannya. Dan juga untuk teman-teman Muslim yang sedang mendengarkan saat ini, butuh keberanian untuk mencari sebuah kebenaran itu. Karena dengan keberanian itu, keberanian untuk bertanya, keberanian untuk melihat kenyataan, itu yang terpenting. Jangan hanya berbicara ini tidak mungkin. Oh, itu menyembah patung atau apa. Itu dulu saya seperti itu mikirnya. Tapi ketika saya berani mengambil tindakan, semua jadi nyata. Dan bagi Aditya, kalau kamu tidak percaya tentang Tuhan, mungkin tadi itu kamu mengetes saya bahwa saya orang sana, orang NTB. Kalau misalnya kamu datang ke desa saya, ke Pralayang, kalau kamu bertanya di sana, keluarga saya akan menjawab kamu di sana, karena keluarga saya ada di sana. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan menemui kamu secara pribadi. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari, kesaksian yang luar biasa. Dia sudah menguatkan, memberikan penghiburan bagi teman-teman yang sedang imannya sedang lemah, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan supaya bisa mengenal Tuhan yang benar, berjumpa dengan Tuhan yang benar, menerima Tuhan yang benar, dan bisa masuk ke surga. Terima kasih teman-teman yang ingin mendukung Ibu Ari Priani, silakan ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak KC. Ya, terima kasih Pak KC. Luar biasa, terus-menerus menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus pakai Pak KC lebih dahsyat lagi dengan kuasa Roh Kudus, terus memberikan hikmat, keberanian, mengurapi. Begitu juga Ibu Aubrey, Pak Lobo, Pak BPL, Pak Timothy, Pak Solata, dan semua teman-teman apologet. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati kita semua. Dan teman-teman yang belum bisa berdiskusi, kami arahkan ke program selanjutnya. Kami mengasihi Anda semua. Doa kami buat Anda, Tuhan Yesus memberkati, mengasihi kita semua. Dan yang belum mengenal Tuhan, doa kami juga buat kalian semua. Dan cepat-cepatlah ambil keputusan. Oke?